Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam topik pembahasan smoking. Lanjutan ya teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengaruh smoking terhadap kualitas sensori, lalu bagaimana efek smoking terhadap mikroorganisme, aspek keamanan, dan dari segi kandungan zat gizi, ya, pengaruh smoking terhadap nilai gizi. Oke, kita mulai. Proses pengasapan atau smoking pada pangan terutama bertujuan untuk memodifikasi atau mengubah kualitas organoleptik, yaitu karakteristik yang dapat dirasakan oleh indera manusia seperti warna, aroma, rasa, dan tekstur. Perubahan sifat organoleptik ini merupakan salah satu alasan utama mengapa sih teknik pengasapan telah lama digunakan dalam pengolahan berbagai produk pangan seperti ikan dan daging. Melalui paparan asap dari pembakaran kayu atau bahan organik lainnya, berbagai senyawa kimia terbentuk dan berinteraksi dengan komponen pangan sehingga menghasilkan karakteristik sensori yang khas. Salah satu perubahan yang paling jelas terlihat pada produk yang diasap, yaitu perubahan warna. Produk yang diasapi biasanya memiliki warna kuning mengkilap yang menarik secara visual. Dan warna ini, ya, si shiny yellow color ini akan menjadi semakin gelap atau coklat apabila waktu pengasapan diperpanjang. Perubahan warna ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara komponen dalam asap dengan senyawa yang terdapat dalam bahan pangan. Studi awal menunjukkan bahwa warna pada produk asap terbentuk melalui interaksi antara gugus amino pada protein pangan dengan senyawa karbonil yang terdapat di dalam asap. Interaksi ini berlangsung dengan mekanisme yang mirip dengan reaksi Maillard, ya, yaitu reaksi pencoklatan non-enzimatis antara protein dan senyawa karbonil yang menghasilkan pigmen berwarna coklat serta senyawa aromatik. Selain reaksi tersebut, komponen lain dalam asap juga berperan dalam pembentukan warna produk, khususnya pada produk daging. Senyawa nitrogen oksida yang terdapat dalam asap dapat bereaksi dengan pigmen daging, yaitu mioglobin, ya, dan reaksi ini ternyata menghasilkan bentuk pigmen yang telah dimodifikasi sehingga memberikan warna khas pada produk daging asap. Interaksi ini mirip dengan mekanisme yang terjadi pada proses kuring daging, yang mana perubahan struktur pigmen menyebabkan warna merah kecoklatan atau merah muda yang stabil setelah pemanasan atau pengasapan. Selain mempengaruhi warna, proses pengasapan juga sangat berpengaruh terhadap aroma dan rasa. Asap mengandung berbagai senyawa volatil seperti fenol, karbonil, dan asam organik yang memberikan aroma asap yang khas, sering digambarkan sebagai smoky, woody, atau slightly sweet. Senyawa fenolik khususnya berkontribusi besar terhadap aroma dan juga memiliki efek antimikroba serta antioksidan yang membantu mempertahankan kualitas produk selama penyimpanan. Perubahan pada tekstur juga dapat terjadi karena proses pemanasan ringan selama pengasapan menyebabkan denaturasi protein dan pengurangan kadar air di permukaan produk. Serta penelitian, ya, sudah ada studi yang menunjukkan bahwa proses pengasapan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap parameter sensori
yang dirasakan konsumen dibandingkan dengan lamanya waktu pengasapan. Dibandingkan dengan lamanya waktu brining, waktu penggaraman seperti itu ya. Jadi ada studi nih yang menunjukkan bahwa si proses smoking ini memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap parameter sensori yang dirasakan oleh konsumen dibandingkan dengan lamanya waktu brining atau penggaraman. Dalam evaluasi sensori atau uji organoleptik, atribut seperti warna, bau, dan tekstur dari produk yang diasap umumnya dinilai lebih menarik dan dapat diterima oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggaraman penting untuk pengawetan dan pembentukan rasa dasar, namun si pengasapan memiliki peran yang lebih dominan dalam menciptakan karakteristik sensori khas yang menentukan penerimaan produk oleh konsumen. Proses pengolahan pangan melalui penggaraman ya atau salting dan pengasapan tidak hanya mempengaruhi sifat sensori tetapi juga berdampak pada nilai gizi dari produk daging dan ikan. Selama proses penggaraman terjadi fenomena eksudasi cairan dari jaringan daging atau ikan. Jadi adanya eksudasi pengeluaran yang mengeluarkan cairan dari jaringan daging atau ikan akibat tekanan osmotik yang ditimbulkan oleh konsentrasi garam yang tinggi. Cairan yang keluar dari jaringan ini membawa berbagai komponen nutrisi yang larut dalam air seperti soluble protein atau protein yang larut air, vitamin, serta mineral. Dan ini mengakibatkan sebagian zat gizi tersebut hilang dari jaringan bahan pangan. Selain itu, konsentrasi garam yang tinggi juga dapat menyebabkan denaturasi protein, yaitu perubahan struktur alami protein yang dapat mempengaruhi ketersediaan biologis dan fungsi zat gizi protein tersebut. Namun di sisi lain, proses pengasapan juga memiliki efek yang lebih kompleks terhadap nilai gizi. Asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu mengandung berbagai senyawa kimia yang dapat berinteraksi dengan komponen pangan. Beberapa senyawa dalam asap memiliki aktivitas antioksidan, misalnya seperti butil galat dan butylated hidroksyanisol, ya, di mana senyawa-senyawa ini mampu menghambat reaksi oksidasi yang dapat merusak komponen zat gizi penting seperti lemak, protein, dan vitamin. Dengan adanya aktivitas antioksidan ini, proses pengasapan dapat membantu mempertahankan stabilitas zat gizi tertentu selama penyimpanan, terutama dengan memperlambat oksidasi lemak yang dapat menyebabkan ketengikan serta degradasi vitamin yang sensitif terhadap oksidasi. Namun demikian, pada proses hot smoking terjadi pemanasan yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan kehilangan zat gizi akibat panas. Suhu tinggi dapat merusak beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas serta menyebabkan perubahan pada struktur protein. Selain itu, komponen kimia dalam asap juga dapat bereaksi dengan protein ya sehingga mempengaruhi kualitas zat gizi protein tersebut. Salah satu contoh penting adalah perubahan asam amino esensial lisin yang merupakan asam amino penting bagi pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Studi yang dilakukan oleh Iliadis dan tim pada tahun 2004 ini menunjukkan bahwa pada produk yang mengalami hot smoking, kandungan lisin yang tersedia mengalami penurunan sekitar 32% pada semua sampel yang diuji. Penurunan lisin ini terjadi karena lisin mudah bereaksi dengan senyawa karbonil
dari asap atau produk reaksi pencoklatan selama pemanasan. Dalam produk cold smoke, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kehilangan lisin berkorelasi dengan pembentukan warna pada produk. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi kimia yang menghasilkan warna pada produk asap yang mirip dengan reaksi pencoklatan non-enzimatik juga dapat menyebabkan lisin menjadi tidak tersedia secara nutrisi atau secara zat gizi ya, karena terikat dalam senyawa kompleks. Oke, saya ulangi. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi kimia yang menghasilkan warna pada produk asap yang mirip dengan reaksi pencoklatan non-enzimatik juga dapat menyebabkan lisin menjadi tidak tersedia secara zat gizi karena terikat dalam senyawa kompleks. Proses pengasapan pangan, khususnya pada produk ikan dan daging, tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pengawetan dan peningkatan kualitas sensori, tetapi juga menimbulkan beberapa kekhawatiran kesehatan yang berkaitan dengan terbentuknya senyawa kimia berbahaya selama proses pembakaran bahan bakar kayu. Salah satu kelompok senyawa yang menjadi perhatian utama yaitu polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH, yaitu kelompok senyawa organik yang terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan organik seperti kayu, arang, atau bahan bakar lainnya. Senyawa-senyawa ini dapat mengendap pada permukaan produk yang diasapi dan berpotensi memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi dalam jangka panjang. Salah satu senyawa PAH atau polycyclic aromatic hidrokarbon yang paling dikenal dan sering digunakan sebagai indikator kontaminasi PAH pada pangan adalah benzoapiren. Benzoapiren bersama dengan sekitar 10 senyawa lain dalam kelompok PAH diketahui memiliki sifat mutagenik. Nah, mutagenik adalah senyawa yang dapat menyebabkan perubahan pada materi genetik atau DNA. Dan benzoapiren dan teman-temannya ini ya, 10 senyawa lainnya juga bersifat karsinogenik, yang artinya mereka-mereka ini berpotensi menyebabkan kanker. Senyawa-senyawa tersebut terbentuk ketika bahan bakar mengalami pembakaran tidak sempurna dan asapnya bersentuhan langsung dengan permukaan makanan selama proses pengasapan. Kadar PAH atau polycyclic aromatic hidrokarbon dalam produk asap sangat dipengaruhi oleh kondisi proses pengasapan, terutama lama waktu pengasapan dan suhu yang digunakan. Produk yang diasapi dalam waktu lama pada suhu tinggi umumnya memiliki kadar PAH yang tinggi, ya, memiliki kadar pH yang lebih tinggi karena pembentukan senyawa tersebut meningkat seiring meningkatnya suhu dan intensitas pembakaran. pH biasanya ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada bagian permukaan produk. Ya, jadi pada bagian permukaan produk karena pada bagian permukaan ini paling banyak terpapar langsung oleh asap. Penelitian yang dilakukan Iliadis et al. 2004 menunjukkan bahwa senyawa PAH seperti benzoapiren, terus seperti fluoranten, lalu seperti perilen, ya ini ya, selain ditemukan dalam kadar tinggi pada produk ikan yang diasapi secara dingin ya, maupun diasapi secara panas. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Iliadis dan tim pada tahun 2004 menunjukkan bahwa senyawa PAH seperti fluoranten, perilen, benzoapiren
ya ditemukan dalam kadar tinggi baik pada produk ikan yang diasapi secara dingin atau cold smoke maupun diasapi secara panas atau hot smoke. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua metode pengasapan tersebut tetap memiliki potensi menghasilkan kontaminasi pH, meskipun mekanisme pembentukannya dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi proses. Selain pH, perhatian kesehatan atau health concern ini juga terkait dengan keberadaan PCB atau polychlorinated biphenyls, khususnya jenis dioksin like PCB, yang merupakan senyawa organik persisten yang dapat terakumulasi dalam jaringan lemak organisme hidup. PCB atau PCB ini umumnya berasal dari kontaminasi lingkungan dan dapat ditemukan dalam bahan baku ikan sebelum proses pengasapan atau sebelum proses pengolahan. Dan menariknya, penelitian menunjukkan bahwa proses pengasapan dapat mempengaruhi kadar PCB dalam produk akhir. Pada ikan makrel ya yang diasapi secara panas, penelitian menunjukkan adanya penurunan kadar PCB setelah proses pengasapan. Penurunan ini diduga terjadi karena adanya dua mekanisme utama, yaitu pertama selama pengasapan panas ya atau hot smoke terjadi kebocoran leakage atau keluarnya lemak dari si jaringan ikan. Sementara PCB yang bersifat lipofilik atau larut dalam lemak ikut keluar bersama dengan lemak tersebut. Jadi karena ada kebocorannya lipid leakage dan PCB ini kan dia larut lemak, jadi dia ikutan keluar dia ya. Lalu yang kedua, beberapa PCB yang relatif volatil dapat mengalami kodistilasi dengan uap air selama proses pemanasan sehingga sebagian senyawa tersebut hilang dari produk. Sebaliknya pada proses cold smoking ini menunjukkan adanya peningkatan kandungan PCB dalam produk akhir dibandingkan dengan bahan baku awal. Dan hal ini kemungkinan terjadi karena selama pengasapan dingin tidak terjadi kehilangan lemak yang signifikan seperti pada pengasapan panas. Selain itu, senyawa-senyawa yang berasal dari asap atau dari lingkungan proses pengasapan dapat terakumulasi pada permukaan produk sehingga meningkatkan konsentrasi relatif PCB dalam produk akhir. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) merupakan kelompok senyawa kimia yang terbentuk selama proses pembakaran tidak sempurna bahan organik seperti kayu, arang, atau bahan bakar lainnya. Ya, saya ulangi lagi ya teman-teman terkait PAH. Dalam proses pengasapan makanan, terutama daging dan ikan, PAH dapat terbentuk dari pembakaran kayu yang menghasilkan asap. Dan senyawa ini bersifat mutagenik dan karsinogenik. Kadar pH pada makanan yang diasapi sebenarnya dapat dikurangi dengan mengontrol kondisi proses pengasapan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan suhu pembakaran kayu yang lebih rendah dari sekitar 400 derajat Celcius saat menghasilkan asap. Pada suhu yang lebih rendah, pembentukan senyawa pH akan lebih sedikit dibandingkan jika pembakaran terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Selain itu, asap yang digunakan untuk proses pengasapan juga dapat disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan sebagian senyawa berbahaya sebelum kontak dengan makanan. Pengurangan lama waktu pengasapan juga menjadi faktor penting karena semakin lama makanan terkena asap, maka semakin besar kemungkinan senyawa pH menempel pada produk pangan tersebut. Pada beberapa produk olahan daging seperti sosis Frankfurter, ya terdapat tahapan tambahan setelah proses pengasapan yaitu pencucian atau pembilasan pada produk sosis tersebut.
Dan proses ini bertujuan untuk mengurangi atau untuk menghilangkan sebagian senyawa yang menempel pada permukaan produk termasuk PAH yang bersifat karsinogenik dan mutagenik. Sehingga konsentrasi senyawa karsinogenik dan mutagenik tersebut dapat berkurang sebelum produk dipasarkan atau dikonsumsi. Secara umum, jumlah rata-rata asupan PAH oleh manusia diperkirakan sekitar 1,2 mg per tahun. Namun, hanya 10% dari jumlah tersebut yang berasal dari konsumsi makanan yang diasapi seperti daging atau ikan. Sebagian besar paparan PAH justru berasal dari sumber lain ya di lingkungan seperti polusi udara akibat kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, serta asap rokok. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang diasapi bukanlah sumber utama paparan PAH bagi sebagian besar populasi. Namun demikian, asupan PAH dari makanan tetap perlu diperhatikan. Karena dalam kondisi tertentu, terutama jika proses pengasapan dilakukan secara tidak terkontrol atau menggunakan teknik tradisional dengan suhu tinggi dan waktu pengasapan yang lama, beberapa produk makanan asap dapat mengandung kadar PAH yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, kadar yang tinggi ini berpotensi menimbulkan resiko kesehatan, termasuk peningkatan resiko kanker. Oleh karena itu, pengendalian proses pengasapan dan penerapan standar keamanan pangan sangat penting untuk memastikan level atau kadar PAH dalam produk makanan tetap berada pada tingkat yang aman bagi konsumen. Produk makanan yang diasapi ini tidak hanya mengandung senyawa aromatik yang memberikan cita rasa khas, tetapi juga dapat mengandung beberapa senyawa kimia berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Salah satu kelompok senyawa tersebut adalah N-nitroso compounds, misalnya N-nitrosodimetilamin ya, N-nitrosodimetilamin atau NDMA. Senyawa ini terbentuk melalui reaksi kimia antara nitrogen oksida yang terdapat dalam asap dengan amina atau amida yang secara alami dia sudah terdapat atau terkandung dalam si makanan. Reaksi ini lebih mudah terjadi pada bahan pangan yang kaya akan senyawa amina ya seperti ikan dan daging. Selama proses pengasapan, komponen nitrogen dalam asap dapat berinteraksi dengan protein atau produk degradasinya pada jaringan daging atau ikan, sehingga membentuk senyawa N-nitroso. Senyawa-senyawa ini dikenal memiliki sifat karsinogenik dan konsumsi jangka panjang makanan dengan kadar tinggi senyawa tersebut dapat meningkatkan resiko kanker, khususnya kanker di gastrointestinal ya, kanker saluran pencernaan. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, senyawa si N-nitroso compound seperti N-nitrosodimetilamin ini dia dapat berinteraksi dengan senyawa amina atau amida yang terdapat dalam bahan pangan. Jadi N-nitroso compound ini nitrogen oksida maksudnya ya. Jadi senyawa N-nitroso compound ini terbentuk karena adanya reaksi kimia antara nitrogen oksida dengan amina atau amida yang berasal dari daging atau ikan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya, agar lebih paham. Salah satu kelompok senyawa dari N-nitroso compound ini kan si N-nitrosodimetilamin. Kenapa sih N-nitrosodimetilamin ini bisa terbentuk? Nah, jadi N-nitrosodimetilamin ini terbentuk karena adanya reaksi antara nitrogen oksida
yang terdapat di dalam asap dengan amina atau amida yang terdapat pada bahan pangan, khususnya pada makanan yang tinggi akan amina seperti ikan dan daging. Selama proses pengasapan, komponen nitrogen dalam asap dapat berinteraksi dengan protein atau produk degradasinya pada jaringan daging atau ikan sehingga membentuk senyawa N-nitroso. Dan ini bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan peningkatan resiko kanker gastrointestinal. Resiko ini menjadi lebih signifikan pada populasi yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang diasapi atau diasinkan dalam jumlah besar, seperti berbagai jenis daging olahan yang diawetkan ya, seperti cured meats. Dan dalam beberapa tradisi kuliner, proses pengasapan sering dikombinasikan dengan penggaraman atau penggunaan nitrit sebagai bahan pengawet. Kombinasi kondisi ini dapat meningkatkan pembentukan senyawa N-nitroso karena nitrit dapat berfungsi sebagai prekursor dalam reaksi pembentukan nitrosamin. Oleh sebab itu, konsumsi berlebihan produk seperti daging asap, ikan asap, atau daging olahan yang diawetkan berpotensi meningkatkan paparan terhadap senyawa karsinogenik tersebut. Selain itu, senyawa fenolik yang terbentuk selama pembakaran kayu dalam proses pengasapan memiliki peran penting dalam memberikan aroma, rasa, dan warna khas pada makanan asap. Senyawa fenol juga memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan yang dapat membantu memperpanjang umur simpan produk. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, fenol juga dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia yang menghasilkan senyawa berbahaya. Ketika produk daging ini diasapi menggunakan nitrit ya, sebagai bahan curingnya, maka senyawa fenol dapat bereaksi dengan nitrit dan membentuk nitro dan nitrosofenol, membentuk nitrofenol dan nitrosofenol. Beberapa senyawa hasil reaksi ini terbukti memiliki sifat mutagenik, yaitu mampu menyebabkan perubahan materi genetik atau DNA. Selain itu, ada beberapa jenis senyawa fenolik juga dapat berfungsi sebagai katalis yang mempercepat pembentukan nitrosamin selama proses pengasapan. Nitrosamin merupakan kelompok senyawa yang secara luas dikenal memiliki potensi karsinogenik pada manusia dan hewan. Proses katalitik ini memperbesar kemungkinan terbentuknya senyawa berbahaya, terutama ketika kondisi pengasapan melibatkan suhu tinggi, waktu pengasapan yang lama, serta keberadaan nitrit dan amina dalam jumlah signifikan. Meskipun si proses pengasapan memberikan manfaat dalam meningkatkan cita rasa, aroma, serta daya simpan makanan, namun proses ini juga dapat menghasilkan berbagai senyawa kimia yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan jika tidak dikendalikan dengan baik. Sehingga dalam industri, proses pengasapan biasanya dioptimalkan dengan mengendalikan jenis bahan bakar, suhu pembakaran, komposisi asap, serta penggunaan bahan tambahan seperti nitrit untuk meminimalkan pembentukan senyawa karsinogenik sambil tetap mempertahankan karakteristik sensori yang diinginkan pada produk makanan asap. Bagaimana pengaruh pengasapan terhadap mikroorganisme? Efek pengasapan terhadap mikroorganisme pada pangan merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor pengawetan yang bekerja secara simultan. Selama proses pengasapan, produk biasanya mengalami penambahan garam, paparan senyawa antimikroba dari asap,
perlakuan panas ya, terutama pada hot smoking serta pengurangan kadar air akibat dehidrasi parsial. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya seperti garam ya, garam itu dapat menurunkan aktivitas air sehingga menghambat metabolisme mikroba. Sementara senyawa kimia dalam asap seperti fenol, formaldehid, dan asam organik memiliki sifat bakterisidal atau bakteriostatik. Selain itu, suhu panas pada proses hot smoking juga dapat merusak struktur protein dan membran dari sel mikroba sehingga meningkatkan efek penghambatan mikroba. Kelompok mikroorganisme yang paling sensitif terhadap proses pengasapan adalah bakteri gram negatif serta beberapa bakteri gram positif ya, seperti Micrococcus dan Staphylococcus. Bakteri gram negatif umumnya memiliki dinding sel yang lebih tipis ya, sehingga lebih mudah rusak oleh senyawa kimia dalam asap maupun oleh panas. Sebaliknya, bentuk vegetatif bakteri atau sel aktif yang sedang tumbuh ini lebih rentan terhadap efek pengasapan dibandingkan dengan bentuk spora. Spora bakteri ini memiliki struktur pelindung yang sangat kuat dan mampu bertahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, termasuk panas dan bahan kimia. Demikian pula dengan jamur dan kapang yang relatif lebih tahan terhadap kondisi pengasapan dibandingkan banyak jenis bakteri. Akibat perbedaan tingkat ketahanan mikroba tersebut, produk pangan asap cenderung lebih rentan mengalami kerusakan oleh kapang dibandingkan dengan bakteri ya, dengan bakteri perusak atau spoilage bacteria. Kapang ini mampu tumbuh pada kondisi kadar air yang lebih rendah dan seringkali dapat berkembang pada permukaan produk selama penyimpanan, terutama jika kondisi kelembapan lingkungan yang cukup tinggi. Pertumbuhan kapang ini dapat menyebabkan perubahan rasa, aroma, serta penurunan kualitas produk. Bahkan pada beberapa kasus ini dapat menghasilkan mikotoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Meskipun pengasapan memiliki efek antimikroba yang cukup kuat, namun resiko kontaminasi bakteri patogen tetap menjadi perhatian penting, khususnya pada produk yang diproses dengan metode cold smoking. Pada metode ini suhu pengasapan relatif rendah sehingga tidak cukup untuk membunuh semua mikroba patogen. Produk seperti ikan asap dingin dapat menjadi media bagi pertumbuhan bakteri patogen apabila proses produksi, penyimpanan, atau distribusinya tidak dilakukan secara hygiene, sehingga pengendalian sanitasi selama penanganan bahan baku, proses pengasapan, hingga penyimpanan sangat penting untuk menjamin keamanan pangan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, banyak negara telah menetapkan standar hygiene yang ketat dalam produksi pangan asap. Standar ini juga didukung oleh pedoman internasional yang dikeluarkan oleh Codex Alimentarius Commission yang menetapkan prinsip-prinsip keamanan pangan termasuk praktik produksi yang baik ya, Good Manufacturing Practices atau GMP, dan sistem analisis bahaya serta titik kendali kritis atau HACCP. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan asap ini tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tapi juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sikorsky dan Kalodziejska pada tahun 2002, ini meninjau berbagai penelitian mengenai keberadaan mikroorganisme patogen pada ikan yang diasap dengan metode panas atau hot smoke fish. Dan hasil review menunjukkan bahwa jumlah beberapa bakteri patogen umumnya relatif rendah, antara lain pada Listeria monocytogenes ya, bakteri yang dapat menyebabkan listeriosis,
penyakit serius terutama bagi ibu hamil dan individu dengan imunitas rendah. Lalu jumlah rendah ditemukan pada Clostridium botulinum yang merupakan bakteri penghasil toksin botulinum yang dapat menyebabkan botulisme. Lalu relatif rendah pada Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus ini menghasilkan enterotoksin penyebab keracunan makanan serta Vibrio parahemolytica ini ditemukan dalam jumlah yang rendah. Ya, Vibrio parahemolytica ini bakteri laut yang sering terkait dengan konsumsi produk seafood. Walaupun jumlahnya rendah, keberadaan bakteri ini tetap menjadi concern karena dapat berkembang selama penyimpanan jika kondisinya mendukung. Dan penyebab utama kontaminasi ya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kontaminasi pada ikan asap panas atau hot smoke fish ini lebih sering terjadi setelah proses pengasapan, bukan selama proses pemanasan itu sendiri. Dua sumber utama kontaminasi, yang pertama prosedur yang tidak hygiene, unsanitary procedure. Contohnya, peralatan yang tidak disanitasi, pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan atau praktik hygiene yang baik, serta permukaan meja atau alat pengemasan yang terkontaminasi. Lalu yang kedua, mikroorganisme di udara saat proses pengemasan. Selama pengemasan, ikan yang telah diasap dapat terpapar oleh mikroorganisme yang terbawa udara di ruang produksi. Jika lingkungan tidak bersih atau ventilasinya buruk, maka bakteri ini dapat menempel kembali pada produk. Hal ini disebut dengan kontaminasi pasca proses. Dan bagaimana keterbatasan proses pengasapan dalam membunuh patogen ya. Di penelitian ini juga menunjukkan ya bahwa suhu internal ikan selama proses pengasapan ternyata hanya mencapai sekitar 65 derajat Celcius ya, tidak lebih dari 65 derajat Celcius. Suhu ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, dia tidak cukup tinggi untuk menghancurkan semua patogen serta tidak cukup untuk membunuh spora bakteri tertentu seperti pada Clostridium botulinum. Selain itu, konsentrasi garam yang rendah pada produk juga tidak cukup untuk menghambat pertumbuhan bakteri selama penyimpanan. Padahal dalam pengawetan pangan, kombinasi faktor penghambat biasanya diperlukan ya, seperti suhu tinggi, kadar garam tinggi, pengeringan, pengasapan, serta penyimpanan dingin. Jadi jika faktor-faktor ini belum cukup kuat, maka bakteri masih dapat bertahan dan berkembang. Agar ikan asap panas atau hot smoke fish ini aman untuk dikonsumsi, maka di sini harus ditekankan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama menggunakan very fresh fish, menggunakan ikan yang sangat segar. Ikan segar memiliki jumlah mikroba awal yang lebih rendah sehingga risiko pertumbuhan patogen lebih kecil. Yang kedua, penanganan yang hygiene selama proses produksi, termasuk sanitasi alat, kebersihan pekerja atau personal hygiene, dan kontrol lingkungan produksi, serta pendinginan cepat hingga sekitar 2 derajat Celcius. Suhu dingin ini dapat memperlambat pertumbuhan bakteri patogen dan mikroba pembusuk. Lalu yang terakhir, yang keempat, penanganan hygiene setelah proses pengasapan, di mana tahapan ini merupakan titik kritis karena produk sudah matang dan tidak akan mengalami pemanasan lagi sebelum dikonsumsi. Bakteria Listeria monocytogenes ini dikenal cukup tahan terhadap kondisi pengolahan pangan tertentu. Pada proses cold smoking, suhu biasanya hanya sekitar 20-30 derajat Celcius dengan tujuan memberikan aroma asap tanpa benar-benar memasak ikan. Karena suhunya rendah, maka tidak terjadi pemanasan yang cukup untuk membunuh
bakteri patogen serta bakteri yang sudah ada pada bahan baku ikan ini dapat tetap hidup. Akhirnya, jika ikan mentah sudah terkontaminasi oleh Listeria monocytogenes, maka bakteri ini dapat bertahan sampai produk akhir. Selain itu, Listeria ini juga memiliki sifat penting yang membuatnya berbahaya dalam industri, seperti dia mampu hidup pada suhu dingin atau sikrotropik, dapat berkembang pada lemari pendingin atau kulkas 0-4 derajat Celcius dan mampu membentuk biofilm pada permukaan peralatan. Karena kemampuannya ini, si Listeria ini dapat menetap di lingkungan pabrik pengolahan ikan. Bakteri Listeria tidak hanya berasal dari ikan mentah ya teman-teman, tetapi juga dapat berkolonisasi pada lingkungan produksi seperti meja pemotongan, konveyor, mesin pengiris, permukaan stainless steel, dan lantai serta drainase. Jika sanitasi tidak optimal, maka bakteri dapat membentuk biofilm. Dan ini akibatnya adalah produk yang sudah diasap dapat terkontaminasi ulang atau rekontaminasi. Dan kontaminasi ini biasanya terjadi setelah proses pengasapan, misalnya saat slicing atau packaging. Dan dari penjelasan sebelumnya ini menunjukkan bahwa sulit untuk menghasilkan ikan asap dingin atau cold smoke fish yang benar-benar bebas dari Listeria monocytogenes. Karena dua alasan tadi ya teman-teman, Listeria ini tidak mati selama proses cold smoking dan Listeria dapat hidup di lingkungan pabrik dan mengkontaminasi ulang produk. Lalu di sini kita harus menggunakan sistem keamanan pangan seperti HACCP, GMP, dan GHP. Ya, untuk mengendalikan risiko tersebut, industri pangan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan seperti HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, sistem yang mengidentifikasi titik kritis dalam proses produksi untuk mencegah bahaya pangan. Lalu yang kedua ada Good Manufacturing Practices, standar operasional produksi yang memastikan proses pengolahan dilakukan dengan benar, dan Good Hygiene Practices atau GHP, praktik kebersihan untuk mencegah kontaminasi mikroba dari pekerja, peralatan, atau lingkungan. Jadi jika ketiga sistem ini diterapkan dengan baik, maka tingkat kontaminasi Listeria pada ikan asap dingin atau cold smoke fish dapat dibatasi hingga kurang dari 1 sel bakteri per gram produk. Jumlah ini dianggap sangat rendah dan relatif aman jika produk disimpan dengan benar. Selain praktek hygiene ya, beberapa strategi lain yang dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri Listeria yaitu pembekuan dengan metode freezing atau pembekuan, karena pada suhu beku ini kan dia tidak selalu membunuh Listeria tetapi dapat menghentikan atau sangat memperlambat pertumbuhan bakteri. Ini penting untuk memperpanjang umur simpan produk. Lalu yang kedua, penambahan pengawet ya. Contoh bahan pengawet yang digunakan adalah sodium nitrit dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen, menekan produksi toksin bakteri tertentu dan memperpanjang masa simpan produk. Namun penggunaannya harus sesuai dengan batas regulasi pangan. Lalu ketiga, menggunakan kultur bakteri bioprotektif. Ya, biasanya dari kelompok bakteri asam laktat yang berfungsi agar si bal ini nantinya bersaing dengan Listeria dalam memperoleh zat gizi. Yang kedua, menghasilkan senyawa antimikroba seperti bakteriosin serta menekan pertumbuhan patogen. Dan pendekatan ini sering kita sebut dengan biopreservasi. Kasus botulisme ya, kasus botulisme pada ikan asap ini merupakan isu keamanan yang sangat penting, terutama pada produk ikan yang diproses dengan metode pengasapan dan kemudian dikemas vakum.
Kondisi ini dapat memungkinkan pertumbuhan bakteri anaerob penghasil toksin yang sangat berbahaya. Yang pertama ada botulisme dan penyebabnya pada ikan asap. Jadi botulisme ini penyakit keracunan yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Seperti itu ya, dan karakteristik pada botulinum ini anaerob karena dia dapat tumbuh tanpa oksigen, dia dapat membentuk spora sehingga sangat tahan terhadap panas dan kondisi lingkungan serta menghasilkan botulinum neurotoksin yang merupakan salah satu toksin paling kuat yang diketahui. Jadi bakteri Clostridium botulinum ini memiliki beberapa tipe dan pada produk ikan asap ini tipenya E ya, tipe E yang paling sering terlibat. Produk seperti ikan asap yang dikemas vakum menyediakan kondisi yang ideal ternyata bagi bakteri karena tidak ada oksigen atau anaerob akibat kemasan vakum, kelembapan tinggi pada daging ikan, suhu penyimpanan yang tidak cukup rendah ini dapat memungkinkan pertumbuhan bakteri serta spora bakteri yang dapat bertahan selama proses pengasapan. Dan penelitian dilaporkan oleh Korkeala et al. Ini menunjukkan bahwa kasus botulisme setelah konsumsi ikan whitefish asap panas atau hot smoke whitefish yang dibuat dari ikan yang sebelumnya dibekukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembekuan tidak selalu membunuh spora bakteri tersebut. Lalu di sini ada international recognized control require that, ya ini pengendalian internasional untuk mencegah botulisme. Ya, untuk mencegah resiko ini, maka standar keamanan pangan internasional menetapkan beberapa kontrol suhu dan waktu yang ketat dalam penanganan ikan sebelum pengasapan. Pedoman ini banyak digunakan dalam standar industri dan regulasi keamanan pangan seperti Codex Alimentarius Commission. Yang pertama, pendinginan segera setelah ikan mati. Suhu inti ikan, intinya ya, suhu inti ikan harus turun hingga kurang dari 10 derajat Celcius. Kurang dari sama dengan 10 derajat Celcius dalam waktu 6 jam setelah kematian. Dan turun hingga 4 derajat Celcius dalam 24 jam. Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri sejak tahap awal penanganan. Kedua, ini setelah pendinginan awal, ikan tidak boleh berada pada suhu di atas 4 derajat Celcius lebih ya. Jadi tidak ikan setelah pendinginan awal, ikan tidak boleh berada pada suhu di atas 4 derajat Celcius selama lebih dari 4 jam. Dan ini penting karena suhu lebih tinggi dapat memungkinkan bakteri mulai berkembang. Ya, ini harus diperhatikan. Pertama, suhu inti ikan harus turun hingga 10 derajat Celcius dalam 6 jam setelah kematian dan atau turun hingga 4 derajat Celcius dalam tempo 24 jam. Lalu yang kedua, setelah pendinginan awal, si ikan dingin ini tidak boleh berada pada suhu di atas 4 derajat Celcius selama lebih dari 4 jam. Lalu yang ketiga, ikan yang disimpan dingin memiliki batas waktu maksimum sebelum diproses, yaitu 14 hari pada 0 derajat Celcius atau lebih dari 7 hari pada suhu 4 derajat Celcius sebelum diasapin, ya, sebelum diberikan proses pengasapan. Karena semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin cepat bakteri dapat berkembang sehingga waktu penyimpanan lebih pendek. Keempat, untuk ikan yang dibekukan lama ya, frozen fish,
lebih dari 24 minggu atau lebih, maka paparan suhu di atas 4 derajat Celcius ini tidak boleh lebih dari 12 jam secara kumulatif setelah proses pendinginan awal. Hal ini bertujuan untuk mencegah aktivasi spora bakteri selama proses thawing atau proses pencairan. Dan tujuan dari keseluruhan pengendalian ini adalah bertujuan untuk menghambat germinasi spora bakteri. Yang kedua, mencegah pertumbuhan Clostridium botulinum. Ketiga, mencegah pembentukan toksin botulinum. Serta keempat, menjamin keamanan produk ikan asap, terutama yang dikemas vakum. Meskipun si proses pengasapan ini dapat membantu mengawetkan makanan melalui kombinasi panas, senyawa antimikroba dalam asap, garam, dan pengurangan kadar air, namun si foodborne illness atau penyakit bawaan makanan, penyakit yang disebabkan oleh makanan masih dapat terjadi jika proses pengolahan tidak dilakukan dengan benar. Beberapa penyakit yang dilaporkan dari konsumsi produk asap yang diproses secara tidak tepat disebabkan oleh bakteri patogen seperti Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, dan Salmonella, di mana ketiga mikroba ini dikenal sebagai penyebab utama keracunan makanan pada manusia. Bakteri Clostridium perfringens ini merupakan bakteri anaerob pembentuk spora yang dapat tumbuh dengan cepat pada makanan yang disimpan pada suhu yang tidak aman. Jika makanan telah dimasak atau diasap, didinginkan terlalu lambat atau disimpan pada suhu hangat, maka spora bakteri ini dapat bergerminasi dan berkembang biak sehingga menghasilkan toksin di dalam saluran pencernaan manusia setelah makanan ini dikonsumsi. Pada Staphylococcus aureus ini sering ditemukan pada kulit, hidung, atau tangan manusia sehingga kontaminasi biasanya terjadi melalui penanganan makanan oleh pekerja yang terinfeksi atau yang tidak menjaga kebersihan. Dan pada Staphylococcus aureus ini dapat menghasilkan enterotoksin yang tahan panas sehingga meskipun makanan dipanaskan kembali, tapi toksin tetap dapat menyebabkan keracunan makanan. Dan Salmonella yang merupakan patogen penting yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan dengan gejala seperti diare, demam, dan kram perut. Kontaminasi Salmonella pada produk ikan atau makanan laut biasanya tidak berasal dari ikan itu sendiri, jika ikan berasal dari perairan yang bersih. Sebaliknya, kontaminasi lebih sering terjadi akibat lingkungan yang tidak hygiene selama proses penanganan, pengolahan, atau distribusi produk pangan. Jadi pada dasarnya mikroorganisme tersebut tidak secara alami terdapat pada ikan atau makanan laut segar yang berasal dari perairan yang bersih. Sumber utama kontaminasi berasal dari dua faktor utama, yaitu pekerja pengolah makanan yang membawa bakteri tersebut pada tubuhnya atau pada bahan baku yang berasal dari perairan yang tercemar atau tidak higienis. Oleh karena itu, faktor manusia dan sanitasi lingkungan memainkan peran penting yang sangat besar dalam menentukan keamanan produk ikan asap. Dan untuk mencegah pertumbuhan dan kontaminasi bakteri patogen tersebut, beberapa metode pengendalian harus diterapkan dalam proses produksi makanan asap. Yang pertama, proses pengasapan panas atau hot smoking harus dilakukan pada suhu yang cukup tinggi untuk membunuh sebagian besar bakteri patogen yang mungkin ada pada bahan pangan. Kedua, bahan baku dan produk akhir harus disimpan pada suhu rendah sebelum dan sesudah proses pengasapan. Karena suhu dingin ini dapat memperlambat atau menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu yang ketiga, penerapan sanitasi yang baik dan praktik kerja hygiene Dan ini merupakan hal yang sangat penting termasuk kebersihan tangan pekerja, personal hygiene
peralatan produksi yang bersih, serta lingkungan pengolahan yang terkontrol. Kombinasi dari pengendalian suhu, proses pemanasan yang memadai dan standar hygiene yang baik, ini merupakan strategi utama dalam menjaga keamanan mikrobiologis produk ikan asap dan mencegah terjadinya penyakit bawaan makanan atau foodborne illness. Oke, teman-teman, cukup penjelasan terkait smoking. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung melalui email fatma.syabano@vkes.unsika.ac.id. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.